Mempresentasikan RPP atau modulnya. Modul ya, Bu. Modul, nggih. Ya, Ini silakan. satu. Kelompok satu kemarin. Ya. Kelompok satu kemarin juga Silakan. siap. Silakan. Presentasinya piye iki? Berarti presentasinya pakai laptop itu. Laptop yang di... Nah ini nih, sudah ini. Oh, pakai ini. Silakan. Oke, sudah tapi tak urung diganti jenenge iku piye? Iya, maksudnya ngono. Urung keisi pancen. Itu gambar ya, Sudah itu, akhirnya Bu. nggak bisa diisi ya. Enggak, Bu, ini Word kok ya? Word Oh ya? ya, silakan. Langsung Oh, PDF. di situ juga nggak apa-apa, langsung di apa namanya dirubah. Oke, ya caranya nggih ngono ki. Langsung, Bu. Monggo, silakan. Enggak, Bu, langsung. Bu Siti Alfian Ningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai modul ajar yang berjudul menulis dongeng fantasi. Ya, kita mengambil yang menulis. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasilnya yang dimulai dari CP. Capaian pembelajarannya itu kita ada 4. Yang pertama, mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kemudian yang kedua, peserta didik juga mampu menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Terus yang ketiga, siswa mampu menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro maupun kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk penulis. Peserta didik mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Untuk kompetensi awal ada mengidentifikasi unsur-unsur dongeng fantasi berdasarkan strukturnya, kemudian menentukan ciri-ciri kebahasan dalam dongeng fantasi. Untuk profil pelajar Pancasila, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, merefleksi pikiran dan proses berpikir, serta kolaborasi. Untuk sarana dan prasarana, kita menggunakan perpustakaan, buku, LCD atau video, komputer, jaringan internet, serta majalah. Kemudian target peserta didiknya secara reguler, model pembelajaran dengan cara tatap muka. Setelah tadi kita menyampaikan CP-nya, kita mengambil tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur dongeng fantasi berdasarkan struktur. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri kebahasaan dongeng fantasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan tulisan dalam bentuk dongeng fantasi berdasarkan imajinasi. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah siswa mampu menulis atau membuat karya. Pemahaman bermakna mulai dari keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu bagian dari budaya literasi sehingga mampu menumbuh kembangkan agar menjadi generasi masa muda depan yang memiliki kecerdasan emosional, sosial, struktural, spiritual, dan memadai.
Keterampilan menulis dongeng fantasi memperkaya kosakata baik bermakna denotatif maupun konotatif. Yang ketiga, keterampilan menulis dongeng mampu memperkaya pengalaman batin sehingga mampu bersikap responsif terhadap persoalan kemanusiaan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan yang terakhir, jika ditekuni, keterampilan menulis dongeng dapat menjadikan sebagai profesi dengan penghasilan yang cukup menjanjikan. Tapi untuk pemahaman bermakna secara awal bisa kita mengajak siswa menulis dan menjadikan tulisannya sebagai buku untuk modal mereka menyampaikan gagasan pikirannya dan berbagi ke teman-teman dalam bentuk wujud nyata literasi. Untuk pertanyaan pemantik bisa dimulai dari pernahkah kamu menulis dongeng fantasi dengan menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide? Kemudian adakah pengarang dongeng fantasi yang paling kamu sukai atau kamu idolakan? Yang ketiga, menurutmu unsur apa saja yang menjadi penentu daya tarik sebuah dongeng fantasi? Dan yang terakhir, jika kamu menulis dongeng fantasi, unsur apa saja yang menurutmu paling sulit? Kemudian persiapan pembelajarannya dimulai dari menyiapkan materi teks dongeng fantasi. Yang kedua, menyampaikan struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja. Yang keempat, menyiapkan alat evaluasi atau asesmen. Dan menyiapkan buku serta kamus jika diperlukan. Untuk waktu persiapannya sekitar 120 menit. Dan materi pembelajaran dijadikan dokumen tersendiri sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dalam modul ajar. Langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dibaca kan? Tidak usah seperti ini saja ya, antara lain. Ya, ini kegiatan awalnya seperti menyapa peserta didik, apresiasi, guru mengajak peserta didik untuk berdoa, guru mengecek kehadiran, guru menstimulasi peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengaitkan materi yang akan disampaikan. Kemudian kegiatan inti, kita menyampaikan materi terlebih dahulu, hingga pada akhirnya pada pertemuan terakhir, kita akan mengajak siswa untuk menulis cerita fantasi berdasarkan hasil imajinasi mereka pada pertemuan ketiga. Ya, pada pertemuan ketiga kita akan mengajak siswa untuk menulis cerita fantasi sebagai bentuk literasi. Teks dongeng fantasi yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks dongeng fantasi berdasarkan struktur, menentukan ciri kebahasaan teks dongeng fantasi. Ini ada contoh dongeng fantasi Serigala dan Bangau. Kita bisa mengajak siswa untuk menulis melalui kita memberikan pancingan berupa contoh dari dongeng fantasi, kemudian mereka akan mengidentifikasi. Setelah itu kita ajak mereka untuk menciptakan karya sendiri, berkreasi. Bisa kita bimbing. Ini salah satu contohnya. Sebagai guru kita bisa memulainya dengan membuat contoh menulis cerita fantasi hasil karya kita. Kemudian kita bisa
sampaikan ke anak-anak untuk memacu semangat mereka dalam berkreasi menulis cerita fantasi. Ini kebetulan saya pernah menulis yang berjudul Kimberly dan Cincin Bermata Biru. Ini hasil dari ATM beberapa cerita, kemudian kita combine, kreasikan menjadi sebuah cerita yang baru. Ini hasilnya, Ibu. ya. Ini cerita sederhana yang mungkin anak-anak juga pernah membacanya. Ampun nih dia, Bu. Lanjut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Iya. Terima kasih. Kita beri aplaus dong. Nah, aplausnya tepuk tangan. Tuh. Oke. Syukur sekali ya sudah memberikan presentasinya. Bu Alfi ya, Bu Alfi. Di modul ya, modul ajar itu sudahkah ada asesmennya? Ada apa, Bu? Asesmen. Asesmen ada. Coba di scroll ke bawah. Asesmennya dilaksanakan secara proses bekerja secara mandiri dan hasil kerja mandiri. Di saya masih tetap ya, sinyalnya saya apa sinyal di situ ya? Masih tetap bacaan itu loh Bu Alfi. Belum ke di bawahnya ya asesmennya. Ya, ini. Dikirim juga lewat WA mungkin ya ke saya lewat Bu Anis ataupun Bu Khalif. Biar dikirim ke Bu Emi ya. Oh, ini. Atau di chat juga boleh. Nanti saya download. Mas kedap, Bu. Ya, sabar kok. Santai aja. Saya kirim di chat, gitu. Siap. Sampun, Ibu. Ya, ini proses saya download. Karena wordnya itu belum bergerak tadi. Tidak tahu sinyal saya atau gimana ini ya. Ini zoomnya anu kok, zoom premium jadi lama bisa. Agak ibu. Ya, asesmennya ini. Kenapa? Ya, enggak. Itu nyuwun asesmen. Iki. Nyon iki. Ya. Berarti aku Iki ikut struktur kamu identifikasi ya di sini. Identifikasi itu. kok gak kena ya? Kok gak ganti? Boleh, Masih Pak. proses Kok ganti download. kuwi napa? Bu Alfi, Dalam nah tadi sudah ada proyek penguatan pelajar Pancasila ya.
tetapi belum dilengkapi dengan P2RA. Nah, itu bisa Ya, ditambahkan ya. ya, belum dimasukkan. Ya, sambil saya buka ini. Menyimak dongeng fantasi. Kelompok lain ada yang memberikan umpan balik, silahkan. Kurang lebih sama, Bu. Sama, sebentar. Saya lihat. Berdasarkan jawaban tersebut. Saya kesulitannya itu memasukkan di P5-nya itu loh, Bu. Susah. Bingung mau tak masukkan di mana. Oh, Ya, gitu. cara menyampaikannya dalam Ya, kalau kita kesulitan mencantolkan atau menghubungkan, maka dibuat hidden aja enggak apa-apa. Artinya tetap kita tulis di situ penyampaiannya ketika anak-anak bekerja secara kelompok, ketika memberikan penguatan, itu kita mensisipkan P5, P2RA-nya. Itu. Nah, terkadang memang saya memahami banyak sekali titipan-titipan ya, titipan di dalam kurikulum. Maksudnya begini, ketika madrasah jenengan itu madrasah adiwiyata contohnya, maka jenengan kan ada kewajiban dalam tanda kutip menyisipkan materi ajar atau kurikulum yang berkaitan dengan adiwiyata. Nggih, napa mboten? Hanya kan tinggal kita tulis. Belum? tetap ya kan prosesnya kan ya tetap kita sampaikan. Kolaborasi loh. Terus ketika ada kurikulum yang berkaitan dengan misalkan madrasah kita di brand menjadi madrasah sehat atau madrasah literasi. Maka kan kita punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak-anak juga tentang literasi, tentang adiwiyata, tentang P5 P2RA. P5 P2RA itu secara konkret kan ada tim fasilitator tersendiri. Sudahkah di madrasah Bapak Ibu dibentuk untuk tim fasilitatornya? Sudah, Bu. Nah, ya. Nah, untuk penjenengan di pembelajaran di kelas itu ya tugasnya menguatkan aja apa yang sudah disampaikan atau diprogramkan oleh tim dari P5 P2RA. Jadi nggak usah dibuat bingung terhadap bagaimana ya caranya menyisipkannya. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan waktu karena waktunya sudah ditata sedemikian rupa untuk 3 pertemuan ataupun berapa lah, itu di dalam penguatan saja dengan arahkan kepada P5 P2RA. Entah itu P2RA-nya terkait dengan ta'adub atau yang lainnya. P5-nya kalau yang berkaitan dengan ini tadi menulis P5-nya apa tadi? Kan sudah disampaikan tadi. Mana tadi? Ini menghasilkan gagasan yang orisinal kan? Menghasilkan karya. Nah, ketika anak mau melaksanakan tugas, akhirnya bisa membuat hasil karyanya, bisa menulis, maka profil pelajar Pancasila sudah terlewati di situ. Ada kolaborasi ketika penjenengan menentukan kelompoknya. Begitu. Sebenarnya itu sudah dilakukan. Saya belum nemu asesmennya sudah. Yang belum adalah KKTP ya. Kakak KKTP. PP. Oh ini kriteria penilaian. Penilaian akhir sudah ada sih. Skor nilai 10 sampai 100. Cuman pertanyaannya, bagaimana penjenengan menentukan skor nilai 10 sampai 100 itu? Rubriknya belum ditampilkan, nggih.
Atau belum Oh apa? iya, Benar. iya, iya belum. Kan ketika kita menilai anak-anak terkait dari menulis dongeng tadi, penjenengan kan menilai di akhir. Mereka dapat nilai 70 itu gimana gitu loh. Gitu. Nah, misalkan 70 itu karena mereka sudah runtut di awal, di akhir, tetapi klimaksnya mungkin belum belum menuke atau belum komplit sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu mungkin. Baik, sudah bagus. Mungkin daftar pustakanya bisa ditambah, bisa pemantiknya itu anak-anak bisa kita ajak untuk melihat di YouTube tentang dongeng ya, tentang dongeng apa gitu supaya mereka ada stimulusnya untuk lebih semangat lagi menulis dongeng fantasi itu. Gitu. Nah, oke. Sisihkan. Ya, terima kasih Ibu Alfianingrum. Mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kita akan melihat juga bagaimana sih menentukan KKTP itu. Kalau tidak, sebelum ke kelompok lain, boleh saya memberikan gambaran tentang modul ajar ya. Ya, boleh. Modul ajar. Kiram P5, RA-nya. P2 RA5, rujuk penilaiannya sama daftar pustaka. Disisipkan. Asesmen. Rujuk penilaian di Loh ini lah punya Bu ini, Bu Alfi ya. Bentar, salah. Nah ini dia. Oke, kelihatan ya? Dalam ya, kurang 2. Penilaian sama menyisipkan Ibu. Modul ajar. Ya, daftar pustaka. Panjenengan patut bersyukur di kurikulum Merdeka itu tidak harus membuat RPP. Kalau sudah membuat modul ajar, berarti RPP-nya enggak usah, bisa milih salah satu. Bu, kalau modul ajar ribet, saya pakai RPP saja. Silahkan, enggak apa-apa. Yang terpenting, ini ada komponenannya. Di kelompok 1 tadi, sudahkah ada tujuan pembelajarannya? Ya. Di tujuan pembelajaran itu ada berapa komponen yang kita patut cermati tadi terkait dengan komponen mau Bu? apa mau Fantasi mau Bu apa? kompetensi dan ruang lingkup. materi. Ya, kompetensi dan materi. Tujuan pembelajaran di kelompok 1 tadi sudah disampaikan. Siswa itu diharapkan bisa menulis, ya kalau nggak salah ya, menulis dongeng fantasi. Nah, terkait dengan materinya, berarti langkah-langkah menulis dongeng fantasi itu seperti apa? Nah, lebih dikonkretkan ini. Jadi komponen model ajar itu ini. Yang kedua komponennya adalah langkah-langkah kegiatan. Sudahkah ada langkah-langkah kegiatan di kelompok 1 tadi? Sudah ya. Kita itu enak sekarang ini tinggal mengambil dan mengadaptasi. Ambil, adaptasi disesuaikan dengan madrasah masing-masing. Karena kalau tidak teliti terkadang
ada beberapa hal yang tidak bisa kita terapkan di madrasah kita. Maka kita bisa menggantinya, kita bisa menambahnya, begitu. Yang terpenting sudah banyak template-template yang bisa kita gunakan. Termasuk kelompoknya Bu Alfia Ningrum tadi. Ibu mengambilnya dari mana tuh? Dari sekolah penggerak atau dari internet atau dari mana sehingga muncul sesuai apa yang mau kita sampaikan di kelas. Nah, adakah rencana asesmennya tadi? Dalam Rencana asesmennya ada enggak? ada Bu, ada tadi. Nah, media pembelajarannya Ada. ada. Yang Tadi itu. tadi ada blended learning ya? Blended learning. Memang itu secara nyata sekarang ini di madrasah jenengan juga ada Zoom gitu? Ada. Oh gitu. Zoom nggak ada. Nggak ada Bu. Ya maaf. Tadi belum tersampaikan. Ya, Ya, mungkin maksudnya kita sudah mau punya rencana itu tapi belum Terlaksana. enggak. Blended learning itu biasanya dulu ketika COVID ya. COVID itu ada Zoom, ada WA ya. Masalah kalau memang seperti itu juga tidak masalah ya. Ya, maaf. Jadi komponennya ini Bapak Ibu. Nah, kriterianya modul ajar. Itu pertama itu esensial. Artinya esensial itu pemahaman konsep dari setiap mapel melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, bisa saja materi dongeng fantasi itu dikolaborasikan dengan mapel yang lain. Kira-kira bisa enggak ya? Nah, ini perlu pemetaan dengan mapel yang lain. Kemudian kriteria modul berikutnya adalah menarik, bermakna, menantang. Artinya menarik itu menumbuhkan minat belajar dengan melibatkan peserta didik secara aktif. Hal ini berkaitan dengan knowledge, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap ujiannya. Kita menilai anak-anak untuk dongeng fantasi itu tulisannya ya disesuaikan dengan perkembangan anak-anak usia MTS kelas 7. Ya, itu ya. Itu yang menjadi pembeda. Relevan dan kontekstual, artinya itu berhubungan dengan pengetahuan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Anak-anak itu kalau kita terapkan pertanyaan pemantiknya, kemudian kita motivasi dengan stimulus, misalkan melihat YouTube dan sebagainya itu, maka dia akan menghubungkan dengan pengalaman yang sudah dia punya. Nah, ingin menulis ya. Nah, tentu memunculkan untuk menumbuhkan menulis itu juga tidak gampang. Nah, stimulusnya dari Bapak Ibu guru Mapel Bahasa Indonesia ini yang tahu kelebihan, kelemahan, yang tahu bakat minat siswanya itu di mana. Buatlah yang saya katakan kemarin, mungkin 5W 1H, sehingga bingung Bu, kadang kan seperti itu, menulis bingung, buat saja kerangkanya terlebih dahulu. Apalagi Bu Alfi tadi cerita bahwa beliau juga menulis buku antologi ya. Ya, biasanya antologi. Ya, ya anak-anak dari ya, tulisannya anak-anak itu kan bisa dijadikan satu, dibukukan, sehingga mereka akan senang punya karya yang
ditunjukkan. Insya Allah kalau itu ada nilai jualnya kalau ditawarkan ke wali murid. Kira-kira wali murid beli nggak kalau ada nama anaknya di situ? Insya Allah beli. Kalau boleh sharing, Ya. kalau dulu di sekolahan yang lama di Nganjuk itu kita ikut kegiatan literasi nasional nih dulu. Oh ya. Melanesia. Ya. Jadi setiap semester anak-anak diajak menulis dan satu karya mereka harus membayar sekitar 50.000, itu akan mendapatkan sertifikat sekaligus karya mereka bersama teman-teman. Ya. Bagus Bu, itu jenengan terapkan di madrasah jenengan yang sekarang ini. Itu bisa ditawarkan ke penerbit juga. Nah, penerbit biasanya bekerja sama dengan Shopee. Seperti buku saya itu, Shopee juga bantu untuk menjualkannya. Memang butuh menyisihkan waktu dan pikiran untuk mewujudkan itu. Nah, tapi bersama anak-anak, insya Allah akan bisa diminta anak-anak setiap anak itu mengumpulkan karyanya. Dan diapresiasi nih Bapak Ibu ya kalau mereka itu bisa menyelesaikan satu karya meskipun itu masih dalam bentuk antologi dari berbagai tulisan. Nah, tentu ibu atau bapak gurunya menjadi teladan, tulis dulu untuk melengkapi karya mereka. Itulah yang harus kita perangi di diri kita. Jadi menulis jangan hanya menulis status saja, tetapi tuangkan dalam bentuk tulisan. Oke, baik. Berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Panduan pembelajaran asesmen kurikulum merdeka di tahun 22, khususnya halaman 23, itu komponen minimum RPP dan modul ajar. Jadi ada komponen minimalnya. Nah, dari komponen minimal ini Ibu Bapak bisa kembangkan ke yang lebih luas lagi. Tetapi komponen minimal dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar ini. Tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran itu kita ambil dari salah satu tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi dilihat lagi untuk capaian pembelajarannya, dari capaian pembelajaran yang masih gelondongan itu, maka kita bisa memilih tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan unit pembelajaran yang kita mau lakukan. Ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, biasanya untuk satu atau lebih pertemuan. Kemudian ada asesmen pembelajarannya. Asesmen untuk di awal pembelajaran, selama pembelajaran berlangsung, kita kan mengamati anak juga nih ketika mereka bekerja. Dan asesmen di akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengecek sudahkah ketercapaian tujuan pembelajaran itu dicapai. Jadi ini berbahagialah penjenengan tidak dirumitkan dengan berbagai administrasi, boleh memilih PP ataupun memilih modul ajar. Nah, komponen minimum pada modul ajar, kalau tadi di RPP itu sebatas ada rencana asesmen di akhir pembelajaran, maka di modul ajar dilengkapi dengan media pembelajaran. Untuk media pembelajaran ini Bapak Ibu, janganlah penjenengan mengeluh atau ini, oh di madrasah saya nggak ada media pembelajaran yang lengkap, LCD-nya kurang, dan keluhan-keluhan yang lain. Hakikatnya media pembelajaran, sumber pembelajaran itu menggunakan
jargon alam takambang. Apa itu alam takambang? Alam takambang itu menggunakan seluruh isi dunia ini sebagai media pembelajaran, maka sebagai sumber pembelajaran. Jadi panjenengan bisa saja membuat media pembelajaran sesuai kreativitas panjenengan dan disesuaikan dengan tema ataupun unit pembelajaran yang sudah diprogramkan. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu membuat media pembelajaran? Membuat sendiri mungkin. Apa itu contohnya? Media pembelajaran. Nah, kan tidak harus membeli media pembelajaran itu. Enggak, membuat sendiri, Bu. Apa? Ya. Salah satu contohnya misal membuat video di-upload di YouTube, nanti anak-anak tinggal mengakses. Jos, seperti itu yang diharapkan. Di samping di YouTube itu kita memanfaatkan untuk media pembelajaran kita, anak-anak akan bangga kalau Bapak Ibu gurunya itu punya medsos yang bisa dimanfaatkan. Ada nggak nilai apa ya? Nilai adsense-nya atau nilai yang berkaitan dolar ada enggak? Bisa. Nah, semakin kita sering mengupload tema-tema yang berkaitan dengan materi ajar di Mapel Bahasa Indonesia, kan membuat judul itu harus menarik, artinya harus yang orang lain banyak yang butuh, misalkan cara menulis dongeng fantasi. Insya Allah Bapak Ibu guru yang lain di belahan Indonesia ini bahkan mungkin di belahan dunia kalau butuh referensi tentang bagaimana sih cara menuliskan modul ajar atau cara menulis dongeng fantasi pasti mereka akan mengeklik. Itulah karya kita jadi laku. Semakin banyak yang melihat maka cuannya ada enggak Bu Alfi? Saya belum. Enggak apa-apa, tetap semangat. Saya izin kegiatan kita diunggah di YouTube ya. Ya, bisa nanti buat cici. Ya, itulah contohnya media pembelajaran. Membuat YouTube atau menulis di blog dan lain-lain. Masih banyak cara. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Nah, rencana pembelajaran itu bisa RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal RPP itu, dan juga modul ajar. Bila panjenengan sebagai pendidik menggunakan modul ajar, maka tidak perlu lagi membuat RPP karena komponen dalam modul ajar itu komponennya meliputi komponen yang ada juga pada RPP. Ini dia. Agar modul ajar bercerikan semangat kurikulum merdeka, pencirinya ini kurikulum merdeka, maka guru, pendidik melengkapi dengan menambah profil pelajar Pancasila. Karena kita di madrasah ditambah dengan P2RA. Profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Kemudian pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya ini beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, panjenengan bisa memilih sub-elemen dari dimensi P3
profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk profil pelajar rahmatan lil alamin itu ada 10 prinsip. Tadi yang diambil dari P3 ditambah ini. Ini yang saya contohkan di sini masih 4. Bisa nanti dibuka di ketentuan kebijakan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di antaranya berkeadaban, ta'adub, keteladanan, kutwah, kewarganegaraan dan kebangsaan, muatonah dan toleransi tasamuh. Kira-kira menurut Bu Alfi, apa yang penjenengan presentasikan tadi untuk P2RA-nya terkait dengan tema yang mana ini? Bisa masuk ke warganegaraan dan kebangsaan juga bisa, toleransi bisa, Ya. teladan ya bisa. Ya, oke. Keteladanan juga bisa. Jadi nanti bisa ditambah ya. Nah, untuk prinsip-prinsip tersebut mengandung nilai-nilai karakter, perilaku yang bisa diamati, dibiasakan, pembiasaan ya. Pembiasaan itu dikembangkan bisa terprogram, bisa spontanitas, bisa apa namanya uswah atau contoh ya. Sehingga diharapkan pendidik itu bisa mendampingi peserta didik dalam membentuk profil pelajar yang berakhlak terpuji, toleran, menjadi warga negara yang baik. Berarti kalau kita berkolaborasi dengan mata pelajaran, guru mata pelajaran PKN bisa enggak ya? Bisa. Tapi ya harus disepakati bersama. Konsep pembelajaran yang seperti apa, kolaborasinya itu. Seni budaya semua bisa. Ya, pemahaman bermakna. Informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi diharapkan ada pemahaman bermakna. Kemudian manfaat itu nantinya dapat peserta didik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kan kita sudah bahas pada pertemuan awal kemarin, pada IN kemarin. IN 1. Semua yang diceritakan, semua yang didongengkan, cerita fantasi itu hakikatnya ada amanat yang diambil. Amanat apa yang bisa diambil dari suatu cerita fantasi, dari dongeng fantasi? Amanat yang baik yang tentunya yang bisa diterapkan oleh anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berkaitan dengan tokoh antagonis, yang berlawanan dengan norma, yang jahat, itulah yang perlu dihindari. Karena anak-anak ya tetap anak-anak, perlu pendampingan dari kita setiap harinya agar mereka itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu ya Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali diviralkan itu. Bagaimana contoh yang jelek ya, yang tidak boleh kita kita ya ya naudzubillah supaya tidak terjadi di lingkungan kita. Ada tidak siswa yang melukai gurunya secara fisik hanya karena masalah sepele jadi seperti itu. Nah, itu merupakan tugas dan kewajiban kita di dalam mengajarkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Meskipun kita itu mengampu mapel bahasa Indonesia. Karena ketika kita mengajar, memberikan pendampingan pada mereka, mendidik mereka, memberikan keterampilan mereka, itu tidak langsung hasilnya kita dapatkan pada waktu itu juga. Nanti hasilnya itu 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itulah. Jadi pembiasaan yang baik selalu kita pahamkan kepada mereka.
Nah, contoh kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Nah, pemahaman bermakna itu dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi ajar. Lanjut pada pertanyaan pemantik. Tadi ada ya pertanyaan pemantiknya ya, Bu, kelompok 1. Ada. Nah, pertanyaan yang digunakan untuk memantik. Namanya memantik tuh kayak korek api dulu ya. Dijes-jes gitu. Sehingga pemantiknya. Memancing. Rasa ingin tahu. Melalui diskusi. Memulai penelitian misalkan ya. Jadi perhatikan anak-anak itu Bapak Ibu. Ketika di raut wajahnya itu pasti bisa tergambar ketika dia ingin menyampaikan pendapat. Itu dekati. Ketika mereka ragu-ragu, dekati, ayo nak apa yang mau kalian sampaikan. Sekecil apapun yang disampaikan kepada anak-anak itu beri apresiasi. Bagus. Nah, super dan sebagainya. Sehingga mereka mengungkapkan pendapatnya menjadi lebih lagi, menjadi lebih percaya diri. Bentuk pertanyaan pemantik itu sebaiknya dalam bentuk terbuka. Bisa menggunakan kata-kata 5W1H. Apa, siapa, mengapa, akhiri dengan bagaimana. Tentu saja pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang berkaitan dengan topik pembicaraan di modul tadi tentang menulis dongeng. Berarti bagaimana menulis dongeng itu? Itu pertanyaan yang tertinggi jawabannya bagaimana. Tujuan diberikan pertanyaan pemantik itu menghubungkan latar belakang pengetahuan siswa dengan materi pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali. Profil pelajar Pancasila itu integrasi atau dapat diintegrasikan pada komponen tujuan pembelajaran. Diperjelas pada komponen profil pelajar Pancasila dengan menampilkan tujuan, target dari fase elemen yang dikembangkan. Untuk tujuan pembelajaran, jika 13 sepertinya A, B, C, D itu dipakai. Nah, bisa juga di Kurmer itu dipakai juga. A, B, C, D. Apa itu? Audiens. Berarti audiens ini siapa Bapak Ibu? Siswa. Behavior? Eh, Behavior. Condition degree. Behavior itu berarti kebiasaan yang diciptakan Ya. oleh guru. Kan redaksinya biasanya setelah proses pembelajaran selesai diharapkan peserta didik dapat. Nah, bla bla bla. Pengalamannya apa? Kondisinya apa? Degree-nya apa? Nah, degree ini bisa saja contoh melalui kegiatan pengamatan. Oh, lah ini nggak lupa ya. Maaf. Video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Jadi audiensnya siswa, behaviornya Menjelaskan hasil. tahapan proses menulis dongeng fantasi. Kondisinya melalui kegiatan ya menulis dongeng fantasi. Degree-nya secara tertulis atau karyanya atau apa hasilnya ya. Hasilnya dari menulis dongeng itu. Dalam non-behaviorism, komponen tujuan pembelajaran itu hanya 3 ini. Audien, behavior, konten. Bu, pakai yang mana? Monggo kerso, terserah Bapak Ibu sebagai pendidik menentukan. Tidak ada keharusan, tetapi proses pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa secara kontekstual diharapkan bisa dilakukan oleh anak. Itu
yang nilai tertingginya. Untuk rumusan tujuan pembelajaran mencakup ini, kognitif. Di kognitif ini ada kognitif 1, kognitif 2 ya. Sampai yang tertinggi kognitif berapa nih? C berapa? C5. C1, C2, C3, C5 boleh, C6 juga ada. C6 itu meng-create. Meng-create itu kan membuat, mencipta. Mencipta bukan dalam tataran mencipta kayak Gusti Allah tidak loh ya, tetapi membuat, menghasilkan produk. Kalau tadi bisa menulis dongeng fantasi, ya itu berarti kalau bisa menulis, berarti anak-anak itu sudah melampaui C6, menghasilkan karya gitu. Perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Nah, ini pembelajaran abad 21, C4 ini. Ada kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Sebenarnya untuk perilaku capaian kecakapan hidup ini tidak hanya peserta didik saja yang harus mampu menggunakan C4 ini sebagai mereka belajar. Kita sebagai orang dewasa juga nampaknya bisa konsep-konsep ini kita terapkan di dalam kehidupan, di dalam proses pembelajaran. Di era sekarang ini kita harus kritis terhadap perubahan yang ada. Jangan langsung terjebak berita hoax, harus kritis, bisa memilah dan memilih, bisa memfilter. Di zaman sekarang ini kita harus kreatif. Bedanya guru di K13, di Kurmer itu ya kreatifnya. Bagaimana pembelajaran yang dia ampu, yang beliau ampu itu bisa mempunyai nilai kreatif. Kreatifnya diantaranya bisa menghasilkan buku kalau menulis dongeng fantasi. Kemudian komunikatif, apalagi bahasa. Bahasa itu harus diucapkan ya Bapak Ibu, tidak dibatin, maka dikomunikasikan. Kita perlu berkomunikasi terhadap bersama teman-teman di komunitas pembelajar, entah itu MGMP ataupun kelompok kerja yang lain, perlu komunikatif, perlu sharing, perlu berbagi. Bagaimana sih perkembangan materi mata pelajaran bahasa Indonesia di era digitalisasi informasi ini? Bisakah Bapak Ibu menulis dongeng fantasi itu diunggah tidak hanya di YouTube, diunggah di web, diunggah di media sosial yang lain. Kemudian pada zaman sekarang ini kolaborasi, kolaboratif itu penting. Belajar sendiri dengan belajar bersama, kira-kira hasilnya lebih maksimal mana ya? Iya, apalagi seperti kita ini sudah banyak yang perlu dipikir, mikir rumah, mikir pendidikan putra-putrinya, mikir yang lainnya, maka kolaborasi sangat penting. Maka saya mengapresiasi kegiatan MGMP Bahasa Indonesia 0022 Kabupaten Tuban ini untuk berkolaborasi kompak sekali. Nah, saya apresiasi. Senang saya melihatnya. Kemudian profil pelajar Pancasila beriman tadi sudah kita bahas. Contoh tujuan pembelajaran modul ajar. Melalui pengamatan video pembelajaran, ini matematika ya. Berarti melalui pengamatan video pembelajaran menulis dongeng fantasi, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi, peserta didik dapat menulis dongeng fantasi. Itu contohnya. Lebih lengkap lagi
modul ajar yang sudah dipresentasikan tadi, insya Allah sudah melalui ini. Nah, Bu Alfi, untuk modul ajar itu sudah pernah diterapkan di kelas? Setiap hari. Nah, yang itu ya. Ini untuk kegiatan awalnya rutinitas kita ya, cek kehadiran. Apersepsi, apa sih apersepsi itu? Mengaitkan, Ya. mengulang kembali pelajaran yang kemarin untuk dikaitkan ke materi berikutnya. Ya, boleh. Hakikatnya anak datang itu sudah punya ilmu dia. Mereka sudah punya ilmu. Yang kita munculkan itu apersepsinya, mengaitkan pengetahuan yang sudah dipunyai oleh anak dengan apa yang mau kita sampaikan. Perlu itu agar kita bisa lebih paham lagi profil dari anak-anak berkaitan dengan menulis cerita atau dongeng fantasi. Juga memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, jenengan selalu melaksanakan ice breaking. Biasanya iya. Nah, Kayak ice breaking kan bermacam-macam, tidak harus ada musiknya. Ya, sekarang contoh-contoh itu banyak. Gerakan. Ya, gerakan-gerakan. Melakukan rencana asesmen awal. Ingat, asesmen itu ada berapa ya? 3. Ada 3. Asesmen diagnostik, Asesmen formatif, sumatif. asesmen diagnostik itu dibagi 2. Ada yang berkaitan dengan non-kognitif, ada yang berkaitan dengan kognitif, berkaitan dengan tema pembelajaran yang mau kita sampaikan. Yang non-kognitif berkaitan dengan lingkungan belajar peserta didik. Baik. Setelah melakukan rencana asesmen awal, mengkaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik. Kemudian pertanyaan pemantik, menyampaikan profil pelajar Pancasila. Nah, ini disampaikan aja sedikit. Anak-anak setelah atau ketika kita melaksanakan pembelajaran ini, supaya kalian itu dapat atau menjadi profil pelajar Pancasila yang bla 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 bla, yang mandiri, yang bagaimana gitu ya. Kemudian menyampaikan garis besar cakupan materinya, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, skenario-nya dijelaskan kepada anak-anak. Mengelola letak kursi siswa seperti kita kemarin di kelompok ya. Nah, lala itu kan madrasahnya bagus. Apa namanya ini? Kursinya seperti itu bisa diangkat. Bisa jadi di madrasah kita, di madrasah yang lain tuh kursinya gede-gede, ya Bu. Gitu. Monggo lah dengan kerja bersama siswa. Keluar kelas, Bu. Ya boleh, boleh. Panjenengan di dalam melaksanakan proses pembelajaran jangan terjebak pada dinding yang 4 itu. Dinding yang 4 itu artinya kelas. Bisa saja pembelajaran itu di bawah pohon. Bisa toh? Iya, bisa. Di taman. Tetapi pengelola kelas Pantai, itu kan ada pantai ini. pantai hati-hati loh ya, engkau kena ombak. Kita pinggir sawah, Bu. Oh gitu, boleh. Yang terpenting proses pembelajaran itu hakikatnya ada interaktif antara peserta didik dan guru di dalam melaksanakan kegiatan itu. Jadi pengelolaan kelasnya meskipun di out kelas ya, outdoor. Outdoor itu tetap pengendalinya guru. Kalau tidak nanti muridnya kemana-mana nanti ya, kesulitan. Kemudian mengecek kebersihan kelas. Nah, menyanyikan lagu-lagu nasional. Sudahkah ini penjenengan lakukan? Karena banyak juga loh anak-anak itu yang
belum atau tidak hafal lagu-lagu nasionalnya, atau bahkan mungkin kita menyanyikan apa ini, bergerak bergerak serentak serentak itu apa? Maju tak gentar. Oke, Bu Alfi terlempar ya. Kemudian membuat yel-yel. Yel-yelnya MGMP 0022 sudah ada? Yel-yel. Halo, saya ngomong sendiri atau bisa didengar ya? Takutku ngomong sendiri. Wah, ini nggak connect lagi nih. Halo, ibu-ibu. Ada yel-yelnya MGMP Mapel Bahasa Indonesia? Connecting to audio. Oke, kita lanjut. Bisa didengar, Bu? Alhamdulillah. Ya, dimaklumi ya kalau sinanya biar pet. Kegiatan inti. Ini memastikan langkah-langkahnya. Diharapkan di kegiatan ini juga memuat kegiatan literasi. Literasi itu apa saja toh Bapak Ibu? Literasi baca, literasi tulis, literasi apa lagi? Bisakah literasi finansial diterapkan di menulis dongeng? Bisa kalau menghasilkan buku yang punya nilai jual. Ya, Ya. betul. Memuat kegiatan 4C sudah tadi menggunakan teknologi informasi. Anak-anak sekarang ini pasti punya sosmed ya, Instagram pasti punya, rata-rata ya punya. Bisa hasil karyanya diunggah di Instagram. Biar sama-sama saling memfollow. Kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran yang Mengakomodir bakat, minat dari peserta didik. Jadi semua itu mempunyai hak yang sama untuk belajar. Bisa jadi siswa kita itu ada yang mempunyai apa kebutuhan khusus ya kita apa ini? Saya pernah menjumpai di suatu madrasah itu ada siswa yang dia harus di kursi roda, tetap ternyata teman-temannya itu kompak banget, kompak di dalam membantu dia untuk belajarnya itu lebih nyaman. Terkadang digendong sama teman-temannya itu untuk ke masjid, terkadang digendong untuk berwudu. Lah, nah, anak-anak itu tergantung gurunya, bagaimana mensupport gurunya, bagaimana memstimulasi, itu mereka akan insya Allah akan mengikut. Untuk kegiatan penenangan, kegiatan akhir, memberikan simpulan, memberikan review, menyampaikan informasi kegiatan yang akan datang, melaksanakan asesmen formatif, kalau ada tugas rumah ya monggo, menyanyikan lagu nasional dan menutup kegiatan dengan doa. Rencana asesmen. Rencana asesmen awal akhir. Rencana asesmen awal itu gunanya agar kita bisa memahami peserta didik bisa menguasai materi sebelumnya. Jika peserta didik kurang menguasai, maka kita bisa memberikan feedback penguatan. Asesmen formatif untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini sebaiknya ini yang membuat kita kadang males. Memuat instrumen asesmen.
Jadi asesmennya ditulis. Pendidik dapat memuat kegiatan asesmen literasi numerasi. Semuanya itu diarahkan agar mereka bisa berpikir tingkat tinggi, HOTS, High Other Thinking Skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi, tidak biasa-biasa saja tetapi luar biasa. Baik. Kemudian media pembelajarannya ini sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran. Untuk merangsang pola pembelajaran, untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Media pembelajaran itu ciri-cirinya fikasatif. Ada yang tahu fikasatif itu apa? Belum. Dilihat di Google itu fikasatif, nanti sampaikan di sini. Ada ciri manipulatif, ciri distributif, bisa hardware, software, bisa digunakan secara massal. Kayak penjenengan ini kan satu Zoom dipakai rame-rame, bisa kelompok besar, kelompok kecil. Insya Allah Zoom kita ini menampung maksimal 100 pendidik, 100 peserta. 100 peserta menjadi berapa itu? 3 partisipan. Dari sisi kemanfaatannya. Kemudian indikator kriteria media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Bisa dibaca dengan jelas. Visualisasinya digunakan dapat dilihat dengan jelas, relevan dengan pembelajaran jika terdapat audio. Audionya bisa didengar. Relevan dengan materi. Kita tadi sempat trouble lah. Saya sempat bingung, aduh bagaimana nanti kalau nggak bisa. Kalau hanya Zoom yang kita punya, individu gitu kan maksimal 45 menit ya. Ya. Kalau memang terpaksa ya akhirnya ya Zoom yang Premium. individual aja gitu. 45 menit nanti ganti lagi, 45 menit ganti lagi. Bun, ngapain songgo uang sih? Ya. Ya, saking terkesimanya. Tidak nangis lagi kan? Ya, rencana asesmen atau yang modul ajar, asesmen dilengkapi instrumen untuk melakukan penilaian. Asesmen aktivitas yang menjadi satu kesatuan di dalam proses pembelajaran. Asesmen ini kita untuk mendapatkan bukti, pertimbangan ketika kita menilai. Nah, maka pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen. Ini formatif, berarti sudah dijawab. Formatif itu bisa di awal, di proses. Dan asesmen sumatif untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik. Masih ada yang presentasi toh? Satu kelompok. Oke, silahkan. Pinten Bu sing presentasi? Hampir sama kok. Ini nggak di sini sini. Oh, sekedar ini. Terus nanti Gila berangkat. Kok deskripsi yang bawah? Deskripsi yang muncul. Nah, ya podo, kurang lebih sama. Bon. Bawa kok deskripsi Bu? Kok deskripsi yang jenengan tutur kalian? oh Iya, tunggu sebentar, Bu. ini dah. Kayak ATP kok. Boleh. Ini. Oke. Ayo nang maju Bu.
Ayo siapa yang mau jadi balas? Sini maju siapa sampai presentasi? Masalah, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kurang lebih sama dengan punyanya Bu Alfi tadi, Bu. Tapi kami mengambil menyimak dongeng fantasi. Ya, silahkan. Di sini kami pakai capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan Bentar, Bu Nur. ya, Karena ini masih munyer-munyer, bisa dibantu untuk men-share di WA nggak apa-apa, atau di chat juga nggak apa-apa, biar saya bisa menyimak. Jenengan tetap aja presentasi nanti. Di WA ya, juga ya, nggak apa-apa. ya sebentar Bu. Ya, siap. Bu nanti Bu. Salah satu sih, salah satu dulu. Naik loh, sih. Naik. Kedap ya. Ya. Gimana Bunda? Filenya di terus ke bawah di MTS, file MTS. Ini. Nah, terus ke bawah format terus. Nah, ini dia perangkat. Ya ini. Sering tinggi. Jangan chat. Sudah di-share di chat Ibu. Oh, ya. Bisa. Sudah. Masuk mboten Bu? Sudah masuk? Kereng saya. Di WA aja nggak apa-apa. Enggak kena Bunda. Atau mungkin masih proses ya, jenengan untuk hemat waktu, jenengan presentasi aja sambil jalan itunya. Enggak kena. Anu Bu, ya WA. Terus nanti akhirnya Enggak sambil presentasi. ya dari sini ya. Disimpan apa ini nomornya? Gigi. Baca kuliahnya Bu Anis. Monggo. Sudah Bu nggih. Ya, siap. Banyak file dia. Tenang. Jalan. Pulau Waki. Ini balik nih Ibu. Sudah Ibu, sudah saya kirim lewat WA-nya Bu Anis. Ya, sudah ini. Ini Bu para Ibu. Sudah sampai dengan selamat. Balik mau, balik mau. Yes. Oke. Sudah Ibu? Ya, silakan. Di sini capaian pembelajarannya saya ambil 2 Bu.
Yaitu capaian pembelajar yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, baik itu non-fiksi ataupun fiksi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Ya. Kompetensi awalnya ada dua, yaitu yang pertama menemukan informasi dalam teks dongeng fantasi. Yang kedua, setelah itu anak-anak menilai informasi dalam teks dongeng tersebut. Ya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran serta kolaborasi. Ya. Kemudian sarana prasarananya menggunakan perpus yang ada di sekolahan, kemudian LCD dan komputer, jaringan internet juga majalah. Itu bisa saya pilih salah satu Ibu ya. Ya. Kemudian target peserta didiknya adalah reguler. Model pembelajarannya tatap muka dan PJJ, blended learning. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis. Mungkin blended learning-nya pakai apa yang sekarang dikembangkan di ini di madrasah itu pakai apa? Yang jenengan itu mengisi di, aduh, bisa lanjut aja, saya masih lupa nih. Biasanya pakai itu. Tapi ya lanjut. Pemahaman bermaknanya keterampilan menyimak dongeng, fantasi, melatih kemampuan memahami dan menyerap informasi yang terkandung di dalamnya. Kemudian keterampilan menyimak dongeng melatih kemampuan menemukan pesan moral yang terkandung di dalamnya, sehingga mampu memperkuat karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu tadi. Yeah. Kemudian pertanyaan pemantiknya dibuat 3. Pernahkah kamu menyimak dongeng fantasi, baik dalam bentuk audio, atau audio visual, atau diceritakan langsung oleh orang lain? Soalnya biasanya anak-anak itu lebih tertarik seperti itu, Bu. Iya. Masih ingatkah kamu dengan tokoh-tokoh yang dikisahkan dengan dongeng fantasi yang kamu simak? Kemudian pesan moral apakah yang masih kamu ingat berdasarkan dongeng fantasi yang pernah kamu simak? Persiapan pembelajarannya yaitu menyiapkan materi dongeng fantasi dalam bentuk audio. Kemarin ini sudah saya praktekkan, Bu. Anak-anak itu lebih tertarik ternyata menonton video. Daripada saya kasih gambar, ternyata anak-anak lebih suka nonton video. Kemudian menyiapkan lembar kerja, menyiapkan alat evaluasi atau asesmen, kemudian menyiapkan buku dan kamus. Waktunya 120 menit. Materi pembelajarannya dijadikan dokumen tersendiri sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam modul ajar. Langkah-langkahnya, di sini ada 3 pertemuan. Saya sebutkan semua apa satu saja, Bu? Monggo, satu aja, pertemuan ke-1 ya? Satu saja. Pertemuan pertama, kegiatan awalnya biasa kita salam, menyapa peserta didik. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum mulai pembelajaran. Mengecek kehadiran atau kabar anak, biasanya sehat atau tidak, sudah sarapan belum, seperti itu biasanya. Kemudian guru menstimulasi peserta didik dengan mengajukan pertanyaan pemantik tadi. Kemudian guru kembali mengingatkan peserta didik betapa pentingnya keterampilan menyimak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menyimak dongeng fantasi. Kemudian pesan moral dalam dongeng fantasi sangat bermanfaat untuk membangun karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bu Nur, itu fabel ya berarti, tokohnya hewan ya? Ya. Oh gitu ya, oke lanjut. Kegiatan inti, soalnya anak-anak kalau hewan tuh lebih suka, Bu. Dia lebih suka karakter yang hewan. Kalau cerita fantasi kayak dongeng itu dia kurang tertarik. Lebih suka ke itu. Kemudian kegiatan inti, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menanyakan dongeng fantasi melalui media atau guru pembaca teks dongeng fantasi. Kemudian peserta didik menyimak dongeng fantasi yang dibacakan media audio atau tayangan video. Peserta didik dibagi kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, tiap kelompok dibagi LK. Peserta didik mengerjakan LK dalam kelompoknya, tiap-tiap kelompok memajang hasil karyanya di depan kelas,
Tiap-tiap kelompok mempresentasikan, kemudian kelompok yang lainnya menanggapi. Sedangkan gurunya mengawasi, kemudian menilai hasil kerja kelompok tersebut. Oke. Kemudian kegiatan penutupnya, guru memberi penguatan materi terkait unsur-unsur fabelnya. Kemudian guru menyampaikan simpulan pembelajaran dan guru menugaskan peserta didik untuk membaca dongeng fantasi dari berbagai media, boleh itu buku yang di perpus, di internet, kemudian penutup. Mungkin itu Ibu. Ya. Nah, asesmennya di bawah mungkin. Asesmen tuh Bawah, paling bawah setelah ini. cuma dongeng fantasi itu ya. Ya, ini Bu. Menyimak dongeng fantasi, kemudian menemukan informasi, kemudian menilai informasi dalam dongeng tersebut. Ya. Ini petunjuknya Nah, dikelompokkan menjadi 4 atau 5 setiap kelompok. Ini Bu, simaklah dongeng fantasi bertajuk Pengembala Sang Penyelamat Negeri. ya. Kemudian dikasih pertanyaan, masing-masing kelompok menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya kasih LK-nya ini. Ya. Biasa saya baca Bu ya, biar cepat. Nah, sudah saya baca. Ya. Sampun Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin sama ya, nanti dilengkapi P5 P2RA-nya, kemudian KKTP-nya akan lebih memudahkan di dalam menilai ya. Ya, Menilai letaknya itu ditaruh sebelah mana ya Ibu ya untuk yang bawah P. sebelum daftar pustaka. Oh, berarti di bawah ya Ibu ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Ya, Tepuk tangan dong. tangan. Hmm, tepuk tangan. Bu Emi juga tepuk tangan tuh. Oke. Bisa di stop share screen-nya. Oke. Eh, Sebelum saya memberikan untuk KKTP-nya, tadi sudah hampir sama masukannya dengan kelompok 1. Untuk pertemuan yang hari Kamis ya? Ya, Insya Allah ya Bu, hari Kamis. Kamis. Hari Kamis itu tanggal 4. Nggih. 5. 5 Ibu. Hah? Oh ya, tanggal 5. Tanggal 5. Itu bisa enggak kira-kira itu dijadikan satu kelompok, terus eh, ada yang menjadi namanya yang mengajar di kelas, terus ada video awal, video inti, video penutup itu kira-kira bisa. Siap. Siap. Siap Bu. Nah, agar nanti menjadi bukti bahwa panjenengan itu melaksanakan PKP memang benar-benar tidak ngarang itu ya. Ya. Di outnya yang terakhir. Eh, maaf, Ibu, pengawasnya Ibu kok Bapak di situ? Ibu. Ibu Ibu. Umi Nurhayati. Oh, bisa dilibatkan juga untuk pengawasannya ya. Secara teoritik PKB ini untuk pengawas itu ada instrumennya, instrumen untuk eh, betul tidak PKB yang dilaksanakan oleh MGMP itu sesuai dengan aturan yang ada gitu. Kalau bisa, kalau tidak, yang penting kan sudah ada videonya gitu ya. Ngaten nggih, Terus saya berarti video itu nanti dilaksanakan hari Kamis apa dikumpulkan hari Kamis itu? Hari Kamis itu bisa kita setel bareng-bareng di sini. Oh, berarti hari Kamis kita jadi Bu ya. Oke, gitu. Barang 15 menit atau 15 menit itu untuk menjadikan satu pembelajaran itu sudah bagus. Ya. Saya yakin penjenengan sering buat itu. Ya, Ya. anak-anak di jangan dikondisikan, maksudnya diberi pengertian bahwa ini untuk kepentingan proses pendidikan, untuk kepentingan proses pembelajaran. Jadi alami aja siswanya, mau mengungkapkan pendapat, mau apa.
Ya namanya juga modeling ya. Kalau di lesson study itu kan ada yang guru memang dikondisikan untuk menjadi modelnya, terus RPP atau modulnya kita bantu bareng-bareng. Nah, untuk kepentingan bersama-sama yang bisa diterapkan nanti hasilnya itu di semua madrasah. Ngaten nggih, saged saya yakin ya. Nah, Siap, karena siap, Bu, siap. nah, baik, yang terakhir ini mohon izin untuk KKTP. Mana KKTP? Ya, Nang Rene. Ini dia. Ah, kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Participant can now see your application. Berarti sudah bisa. Untuk apa sih KKTP itu? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa itu KKTP? Pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya tadi menulis dongeng, menyimak dongeng fantasi. Namun apa itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Apa bedanya dengan KKM? Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan KKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen. Jadi dimasukkan di modul ajar. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen ketika menyusun rencana pembelajaran baik dalam RPP maupun modul ajar. KKTP menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih membuat instrumen asesmen. Karena belum tentu suatu asesmen sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan, yang perlu didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menentukannya, pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa pendekatan, bisa rubrik, bisa deskripsi kriteria, bisa interval nilai. Bagaimana cara menentukan pendekatan yang tepat dalam hal itu semua? Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dikembangkan pendidik dengan menggunakan beberapa pendekatan. Bisa menggunakan deskripsi sehingga bila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Bisa menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Bisa juga menggunakan skala atau interval nilai. Dari dua presentasi tadi, KKTP-nya masuk yang mana yang di modul tadi, Bapak Ibu? Kan tadi ada 10 sampai 100 kalau nggak salah nilainya gitu. Berarti itu penjenengan menentukan KKTP-nya menggunakan skala atau interval nilai. Ya. Atau pendekatan lainnya sesuai kebutuhan. Untuk pendekatan menentukan KKTP bisa rubrik. Ini bisa jenengan lihat di YouTube Bapak Ibu untuk melengkapinya. Sayang ini kok tidak terlink ya, hiperlinknya nggak jalan. Bisa dengan rubrik. Contohnya rubrik itu menulis laporan. Kalau kita kan enggak ya. Maka nilainya nanti baru berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Contohnya ini rubrik. Lek baru berkembang terkait isi laporan, maaf ini harusnya ini teks apa ini narasi ya.
Ini contoh aja. Baru berkembang itu ketika peserta didik kita belum mampu menulis teks. Bisa saja ini belum mampu menulis teks narasi, hasil pengamatan, dan sebagainya. Kalau layak, seperti apa? Cakap, seperti apa? Mahir, seperti apa? Bu, bagaimana, dari mana kita menentukan deskripsi baru berkembang, layak, cakap, mahir itu? Ini kan bisa kembali ke tujuan pembelajaran, bisa kembali ke alur tujuan pembelajaran untuk redaksinya ini. Yang memahami itu adalah panjenengan sebagai seorang pendidik. Begitu. Bagaimana dengan pendekatan deskripsi kriteria? Contohnya, dalam menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan. Bisa diganti dengan kegiatan menulis dongeng fantasi, menyimak cerita fantasi. Bisa anak itu mendapatkan nilai dengan menggunakan pendekatan deskripsi kriteria itu seperti apa. Ini hak panjenengan sebagai pendidik di dalam menentukan KKTP-nya. Ini contohnya yang deskripsi. Tidak memadai laporan atau tulisan atau karya tadi ya, menulis dongeng fantasi, runtut enggak, ada orientasi, ada klimaksnya, dan sebagainya. Itu disampaikan di sini. Kemudian yang interval nilai. Ini pendekatan interval nilai, salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana menyusunnya? Ini bisa dilihat di YouTube ini. Untuk interval nilai, contohnya bisa seperti ini. Jika nilainya 40, oh ternyata belum tercapai tujuan pembelajarannya, maka perlu diremedi di seluruh bagian. Kalau nilai rentangnya sampai maksimal 65%, belum mencapai ketuntasan, remedi di bagian yang diperlukan. Kemudian maksimal 85 sudah mencapai ketentuan, ketuntasan, tidak perlu remedi. Jika maksimal sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, diberikanlah pengayaan. Baik dengan bobot yang sama ataupun pengayaan dengan materi yang lebih kompleks. Contohnya ini. Skala kriterianya ya tergantung kita Bapak Ibu, tidak harus 10 sampai 100, bisa saja 1 sampai 4. Ini menggunakan interval nilai. Bisa dengan kalimat belum muncul, muncul sebagian, sudah muncul, terlihat pada keseluruhan teks. Ini tadi di 2 presentasi belum ada nggih KKTP-nya, bisa dilengkapi nanti. Maka diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki bobot yang sama, sehingga pembagi merupakan total dari jumlah kriteria. Dalam hal ini ada 4 kriteria, nilai maksimumnya 4, itu hanya contoh. Satuan pendidikan atau madrasah atau guru bisa memberikan bobot sehingga perhitungannya disesuai dengan bobot kriteria. Setelah mendapatkan nilai baik dari rubrik ataupun nilai dari tes, pendidik bisa menentukan interval nilai untuk menentukan sejauh mana yang belum mencapai tujuan itu sampai nilainya berapa. Oh, ternyata 40% maksimalnya, 60% untuk mencapai ketuntasan, 80% tidak remedi, 81 sampai 100, oh ternyata itu sudah tuntas. Contoh di atas, guru hanya menggunakan rubrik dan diambil dari kesimpulan bahwa peserta didik
sudah menuntaskan tujuan pembelajaran karena sebagian besar kriteria sudah tercapai. Demikian Bapak Ibu tentang kriteria tujuan pembelajaran. Monggo yang ingin bertanya silakan sebelum kita akhiri. Ya, Bu. Monggo Mau silakan. tanya masalah Bu Emi. Ya. Masalah nanti kita praktek itu berarti satu kelompok 11 orang ini menjadi satu kelompok gitu. Ini tawaran. Karena kelompoknya sudah ada 2 video atau 1 video. Satu video itu ya kebanyakan orang ya. Iya, iya. Nah, 2 video nggih, disepakati 2 video. Bisa menggunakan modul atau RPP yang sudah jenengan presentasikan tadi loh. Iya, iya, bisa, iya. Enggak, maksudnya saya tanya kelompoknya terlalu banyak gitu loh Bu, kalau satu berarti kan 2 seperti kelompok yang kemarin kan sudah terbagi kelompok 1 dan kelompok 2. Itu aja ya. 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Ya, sepakat 2 kelompok, jenengan tampilkan sebaik-baiknya. Karena nanti jenengan sebagai model ya, maksudnya model yang maksimal gitu ya. Model yang maksimal. Ya, maaf Bu Emi. Dalam Ngapunten, ini ternyata kesepakatan ibu-ibu satu kelompok saja. karena waktunya Bu, waktunya kan boleh. Ya, yang terpenting ada hasilnya. gitu nggih. Monggo Bu Nurul, kalau cuma 1 kelompok, tapi semua berperan loh ya, jangan cuci tangan, wes mandano ngono-ngono kerjano gitu loh ya. Nanti bisa gini, nanti kalau kegiatan awal siapa, nanti di tengah inti menerangkan, boleh seperti itu? Itu ya. Berarti kalau memang gurunya jadi beda-beda, nanti muridnya gak bingung kah? Oh gitu. Oh ya, 1 orang saja nanti membantu deh. Yang lain. Ya. Oke. Ya Bu. Karena waktunya kan mepet, jadi kita ini kelihatannya kita setelah ini langsung segera praktek. Ya. Gitu loh. Kita sudah menyiapkan apa jenenge? Media, sudah menyiapkan media. Oke, Bu Nurul, Berarti kita percaya penuh pada MGMP 0022. Ya. Ye, kita aja Ibu nggih. Ya, terima kasih Bu Nurul. Hari Kamis sudah jadi, videonya sudah bisa ditampilkan. Ya. Nggih. Ya, hari Kamis sudah jadi ditampilkan. Kemudian post test dan diakhiri dengan penutupan. Siap. Itu aja. Ya, Bu. Siap. Kita sudah menyiapkan itu materi pembelajarannya, nanti kita langsung ke TKP-nya. Oke. Ke TKP 1 Bu. Karena ini kan tempatnya jauh-jauh, ibu-ibu ini. Kita kembali ke sini kasihan. Jadi sekalian hari ini kita selesai. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Atau cukup mungkin mau mempersiapkan on berikutnya supaya cepat terwujud karena konon katanya tempat tinggalnya berjauhan tapi selalu dekat di hati itu. Cukup Bapak Ibu? Kalau sudah cukup kita akhiri Bapak Ibu. Sampun. Sudah. Oke.
Nanti kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan bisa lewat WA, nggih? Ya, Bu. Ya, lewat ketua sukunya, lewat sekretaris sukunya. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah meridhoi, memberikan kelancaran, memberikan kesehatan yang prima untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang super sekali di MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia 0022. Dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam pelaporannya tidak ada kendala. Baik, terima kasih kebersamaan kita selama ini tadi. Bila ada sesuatu yang tidak berkenan, mohon kiranya saling memaafkan. Ngaten nggih? Saya akhiri billahi taufik wal hidayah ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ya, kita hitung mundur untuk live sama-sama nggih. 3, 2, 1.